Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan Allah dalam bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng Ayah Irwan. Sudah 3 orang tamu yang sudah kita undang dan kita sudah menggali banyak sekali ilmu, inspirasi dari 3 orang tamu yang luar biasa. Kemarin kita sudah ketemu dengan Manggana, Ketua Karang Taruna Jawa Barat yang punya anggotanya lebih dari 30 juta orang. Ya. Kemudian kita juga sudah ketemu dari Manggana, kita dapat ya banyak sekali ilmu yang luar biasa. Ada yang Manggana bilang bahwa urusan bagaimana membersamai anak perempuan itu salah satu urusannya adalah memang harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan hubungan dengan Allah, kemudian buat ikatan hati dengan anak ya. Jadi dengan anak itu buat ikatan hati ya. Jadi bukan ilmu dulu kata Kang Gana ya, tapi ikatan hati dulu gitu. Nah hari ini kita akan kedatangan tamu, kemudian kita ketemu kemarin Kak Agus ya, ada Kak Dwi. Hari ini kita akan mengundang seorang yang Masya Allah ini ya. Nah kita undang nih sebentar. Kita bisa langsung, mudah-mudahan suara bisa didengar dengan baik ya Ayah Bunda ya. Ya Insya Allah, Alhamdulillah. Kita sekarang akan mengundang seorang tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Masya Allah. Kalau dilihat dari profilnya itu memang ada profil Indo gitu ya, Ustadz ya. Indomie. Iya. Ya. Jadi Ayah Bunda, saya tadi udah cerita ke Pak Ayah Bunda bahwa kita sudah kedatangan 3 tamu kemarin. Jadi ada Kak Agus bercerita tentang bagaimana puasa ayah membuat puasa yang nyaman di rumah gitu apa. Yang kedua adalah kita ketemu dengan Kak Dwi, itu pentingnya ayah berkisah dan cara ayah berkisah di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga itu Manggana. Manggana itu Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Beliau membuat kita ya ada yang nangis, ada yang bersemangat gitu. Beliau bercerita tentang bagaimana membersamai anak perempuan di bulan Ramadan. Nah ini Ayah Bunda, sebelum saya mengenalkan tokoh Top Marco Top ini, tema kita adalah bagaimana kiat kiat ayah gitu ya, ayah memerankan dirinya sebagai ayah dan sekaligus ibu. Gini, tokohnya adalah beliau, nama beliau ini Rizky Tajudin. Rizky Tajudin ini ayah dan bunda, beliau ini Bapak Rizky Tajudin, lahir di Surabaya ya Ustaz ya? Bangil, Ustaz. Bangil tepatnya. Jadi Bangil itu tempat pergerakan, semuanya ada pergerakan ada di situ ya. Pergerakan perdagangan, pergerakan apa saja ada di situ ya. Nah beliau lahir di Bangil, kemudian menamatkan pendidikannya di Depok, di Universitas Indonesia. Nah, kemudian inilah yang luar biasanya. Jadi waktu ada tsunami di Aceh, takdir Allah tsunami di Aceh. Nah, sebuah yayasan mendirikan sekolah dan orang ini nekat sekali datang ke Aceh ya dalam kondisi itu. Jadi hampir semua teman-teman waktu itu, kebetulan saya di lembaganya, di lembaga yayasan itu, ada orang yang nekat kemudian di dalam kondisi itu masih tsunami dan masih ada dampak domnya gitu ya. Dan itu memang dibanguni di daerah dom itu, di daerah persengketaan militer waktu itu ya, kita dengan saudara-saudara kita di Aceh. Nah, beliau bertahan di sana bertahun-tahun ya. Kemudian dipindahkan ya, istilah halusnya dipindahkan ke Kalimantan dan berangkat ke Kalimantan. Di Kalimantan itu beliau waktu itu udah nikah tuh ya Ustadz ya? Saya nikah itu 22 Mei 2005. Jadi waktu ke Aceh itu 2 pekan setelah nikah istri saya bawa ke sana. Jadi kita
bulan madu dan bulan racun di sana. Masya Allah. Jadi Pak Rizky ini ayah dan bunda adalah istri beliau sekarang itu calon, sebenarnya udah jadi psikiater sebenarnya, Ustaz ya, sudah spesialis ya. Tapi karena memang pandemi, hampir ya, karena pandemi tertunda lah gitu. Nah yang menariknya adalah Pak Rizky ini mendidik dan mengasuh anak-anaknya gitu. Jadi kalau ada Pak Rizky lagi kemana-mana harus dicek gitu ya. Dia bukan sendiri, pasti ada anaknya ngikut gitu ya. Itu dari kecil dan saya jadi saksinya gitu ya. Dari kecil, wah anaknya. Pernah kita nanya gitu, ini anak nggak sekolah ya Pak Rizky gitu ya. Tapi ternyata sekolahnya dengan beliau gitu ya, dengan beliau dan itu ekstrim ya. Ada pernah naik kereta ekonomi, anak kecil banget ya waktu itu, ekonomi pulang dari Jakarta ke ini, terus kemudian nggak punya uang juga, sering nggak punya uang malah sebenarnya ya. Sekarang mungkin udah agak gemukan dikit, sudah jadi direktur DD di Kalimantan Tengah, udah agak ini ya. Baik Pak Rizky, ayah dan bunda, kita akan nanya langsung ke Pak Rizky. Pak Rizky, gimana sebenarnya Pak Rizky bisa memerankan ayah dan ibu sekaligus buat anak-anak ya, buat anak dan ini sudah hampir setahun nih Pak Rizky ya. Sebelumnya bertahun-tahun ya, setahun udah nggak dengan istri ngambil spesialis di Surabaya. Kemudian Pak Rizky di Palangkaraya gitu. Nah, gimana tuh Pak? Jadi mungkin ini berkaitan dengan masa lalu juga Pak Irwan ya. Masa lalu saya gitu. Jadi ayah saya itu sama dengan ayah-ayah India yang lain yang laki-laki banget, kemudian piring harus ditata di meja makan, kemudian makan itu misalkan harus ada serbet, air dingin, makanan harus panas, ya India banget lah, dan jarang megang anak-anaknya gitu. Nah, dan ibu saya itu Jawa banget, artinya dia dengan suami itu hormat banget dan sebagainya. Nah, tapi ada satu kalimat yang selalu saya dan abang saya terngiang-ngiang, yaitu ayah saya bilang gini, kamu nanti kalau nikah, kamu harus mau megang sapu, kamu harus mau bantu istrimu di dapur, kamu harus megang anak-anakmu, gitu. Karena apa yang ayah lakukan itu salah. Dia bilang gitu, berulang kali, Pak. Gitu. Nah, tapi dulu saya bayangin, kenapa dia sulit sekali untuk apa itu ya? Setelah saya belajar, ternyata ya ada masa lalu yang membuat beliau seperti itu. Beliau bilang gini, kamu harus seperti kakekmu yang mau ke pasar. Jadi ayah dari ayah saya itu ke pasar, kemudian mau bantu istrinya, meskipun India gitu. Nah, tapi ayah saya diasuh oleh orang lain yang sangat India banget lah ya, yang masih memegang itu. Nah, tapi kata-kata itu kemudian melekatlah di kepala saya bahwa laki-laki itu harusnya terlibat dalam pengasuhan dan sebagainya. Bahkan saya masih ingat Pak Irwan, ketika pergi bersama ayah saya ke Surabaya, nagih uang, kan ayah saya penerbit majalah ya, Al Muslimun, kemudian nagih ke distributor ya. Ayah saya sudah bilang gini, nggak boleh buang air besar di sana, karena waktu saya masih kecil, ayah saya nggak bisa tuh nyebokin, gitu. Tapi ternyata qadarullah, saya mules di situ, dan akhirnya ayah saya nyebokin sambil marah-marah, gitu. Tapi betul kata Pak Irwan, bahwa cebokan itu dari seorang laki-laki itu terasa banget lah. Betul. Dan itu terkenang sampai sekarang, meskipun ayah saya ngomel-ngomel, tapi saya masih ingat bahwa saya adalah anak satu-satunya yang dicebokin oleh ayah saya, gitu. Nah, itu kan kebanggaan ya buat saya. Nah, kemudian berjalanlah waktu dan sebagainya, saya semakin besar dan sebagainya. Kemudian saya kuliah dan sebagainya. Tapi saya waktu itu ketika kuliah saya masih berpandangan bahwa mukul anak itu boleh, nyubit anak itu boleh dan sebagainya. Nah, saya berubah itu ya ketika di Aceh ya. Di Aceh ketemu pasangan yang aneh, 2 orang ya, Irwan Renaldi dan Eri Sukresno. Yang pertama membuat saya berubah itu ada gini nih.
anak saya tuh ngomongnya nggak jelas. Kemudian Bu Eri bilang gini, gimana anak lo mau jelas ngomongnya? Lo sendiri aja ngomongnya nggak jelas gitu. Terus saya tanya, emang pengaruh Bu ya? Ya pengaruh lah. Ayah itu mempengaruhi anaknya itu luar biasa. Nah itu oh iya saya harus berubah lagi dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya saya merasa iya saya harus terlibat di pengasuhan dan sebagainya gitu. Dan saya ngelihat ketika mereka jalan sama saya, traveling dan sebagainya, saya melihat itu wajah mereka itu luar biasa Pak Irwan, berubah itu ya. Saya masih ingat anak kedua saya Pak Irwan, Kowam ya. Kowam itu merasa terbuang, gitu. Karena saya fokus dengan anak pertama, kemudian terlalu dekat jaraknya dan sebagainya. Kemudian saya waktu itu sudah kerja, waktu itu saya PNS, pernah PNS bentar, 9 bulan, dan Pak Irwan yang nyuruh saya keluar waktu itu ya. September 2010 saya keluar. Nah, setiap saya pergi ke kantor, berangkat jam 8, nanti jam 12 itu sekalian bawa pulang anak saya yang sekolah kosam. Setiap hari kayak gitu, dan Kowam merasa ayah ini lama pergi sama abang, mungkin kayak gitu perasaannya ya. Jadi dia merasa saya nothing, saya bukan siapa-siapa di depan ayah saya. Nah kemudian waktu itu masih ingat 2010 ketika Pak Irwan datang, Pak Irwan bilang ajak nih anak ini jalan nih, anak kedua kamu jalan. Akhirnya waktu itu saya bawa ke Aceh lagi, saya lagi diajak jalan sama orang yayasan ke Aceh, saya bawa ke Aceh. Kemudian jalan sama Pak Irwan waktu itu ke 3 kabupaten di Kalteng, Barito Selatan, Barito Utara, satu lagi saya lupa, keliling. Berangkat itu si Kowam berjalan dengan menunduk, pulang dia bisa dongak ke kepalanya. Oh saya bilang ini luar biasa nih. Nah sejak saat itu setiap saya ada kesempatan untuk melakukan kegiatan keluar, itu saya coba bawa anak saya. Saya sudah pernah bawa Kowam berdua aja ke Batam dan ke Tanjung Pinang. Kemudian saya pernah bawa Kosam berdua aja ke Tanah Grogol, Kalimantan Timur, dan ke Bontang Pak Irwan waktu itu. Bontang. Pas barengan waktu itu seorang Hafiz Hadi Saparjan dan Pak Fadlan Garamatan gitu. Kemudian kalau Gaza itu yang luar biasa lagi. Gaza mulai umur 1,5 tahun, karena Gaza ketika 1,5 tahun itu istri saya sudah mulai kuliah jadi spesialis, jadi waktunya kurang. Saya bawa itu ke Pangkalan Bun sendirian. Kemudian pernah saya hitung itu saya jalan berdua dengan Gaza itu 3.000 km dengan 5 provinsi dalam satu kali jalan, satu putar. 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dan ya seperti itulah. Akhirnya saya sering jalan. Kadang-kadang setahun ini kami sudah ngerancang nih, setiap tahun kita akan dengan anak-anak ya, kemarin sudah diskusi, setiap tahun 6 bulan sekali kita akan nginep misalkan di Swiss Bell. Kebetulan di Swiss Bell Palangkaraya nggak terlalu mahal, depannya ada hotel, ada kolam renang Swiss Bell. Kemudian setiap tahun kita akan keluar Kalimantan. Nah rencana habis Lebaran Pak Irwan kita akan ke Depok, ambil mobilnya Dompet Duafa, kemudian kita akan melakukan perjalanan darat dari Depok, kemudian ke Purbalingga ke Surabaya, nanti naik kapal laut ke Palangkaraya. Iya, ke Banjarmasin dan kemudian ke Palangkaraya. Iya. Tahun lalu saya dari Surabaya ke Sampit ke Palangkaraya, itu naik kapal laut sama anak-anak saya, 3 anak saya laki-laki, ditambah 3 ponakan saya perempuan, dan yang dewasa saya aja. Tapi itu menyenangkan ternyata. Orang mikirnya ribet bawaan, enggak, saya bilang nggak pernah ngerasa ribet sama sekali. Dan istri saya tenang aja ketika besok saya mau berangkat gini sama anak-anak dan sebagainya, dia tenang. Ketika istri saya tenang, nggak panik, saya juga nggak panik. Nah itu mungkin sih Pak Irwan. Iya, Masya Allah, ayah bunda. Ini ada yang udah sampai teriak Masya Allah nih. Iya, ada Kak Konita dibocorin ya program 6 bulan kata Kak Konita. Nah, ayah bunda yang Melkam SWT, Pak Rizky ini memang orangnya Indo, jadi campuran ini memang ini.
Jadi Ya. India dan Jawa ya. Tadi kultur itu rupanya sangat luar biasa berpengaruhnya gitu. Jadi memang ada pelajaran yang kita dapatkan dari Pak Rizky bahwa 5 tahun awal pernikahan itu mau India, mau Jawa atau mau siapa saja gitu, suami istri memang harus ada puzzlingnya gitu ya. Kalau enggak, tadi yang Pak Rizky sampaikan itu. Ini kita masih ada ini nih, masih nunggu Pak Rizky nih. Beliau di Palangkaraya sekarang. Kita doakan mudah-mudahan wifi-nya, jaringannya jalan ya, insya Allah. Nah, eh, tadi yang Pak Rizky sampaikan, insya Allah agak terlempar beliau nih ya. Kita tungguin insya Allah. Nah, tadi beliau sampaikan bahwa ternyata bapaknya itu luar biasa, gitu. Biasa emang ya, orang India banget lah gitu. Menurut beliau nih orang India banget gitu, nggak mau pegang apa-apa, nggak mau pegang anak, nyari uang aja, maunya rapi gitu ya. Dan kemudian ibu beliau itu, kedua orang ini sangat dekat dengan saya gitu. Ibu beliau ini Jawa banget ya, Jawa banget, Jawa banget. Jadi ini sangat berbeda gitu. Nah, pembelajaran yang luar biasa tadi Pak Rizky bilang adalah jangan itu sampai terjadi lagi ke kita gitu ya. Memang harus ada puzzling di antara kita, harus ada puzzling terutama di awal-awal pernikahan. Apalagi nanti kalau sudah punya anaknya. Jadi jangan sampai ada seorang bapak dengan pola asuhnya dia nggak mau pegang gitu. Tadi ada cerita yang mengharukan dari Pak Rizky. Nah, bapaknya ngajak dia pergi ke Surabaya untuk nagih itu. Satu lagi saya sampaikan bahwa beliau ini dari keluarga pejuang memang ini. Pernah dengar majalah Al-Muslimun ya? Al-Muslimun itu bapak beliau yang mengelola, dan pernah dengar mungkin Hasan. Hasan itu adalah dari keluarga beliau. Saya lupa apakah Ustadz Hasan itu adalah paman atau apa ya? Itu pokoknya ada hubungan dengan keluarga beliau. Nah, bapaknya sampai ngancem anaknya, sampai ngancem Pak Rizky ini, kamu nggak boleh loh ya BAB, nggak boleh BAB. Itu kebayang perjalanan Bangil, belum ada jalan tol sekarang ya, Bangil ke Surabaya gitu, kebayang itu seperti apa. Dan itu ngancem anak kecil bapaknya, nggak boleh BAB gitu. Allah takdirkan malah masih Pak Rizky-nya malah ini ya, malah kita sambil kita ini ya minta Pak Rizky untuk bergabung lagi, malah 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 mules, kemudian malah BAB gitu. Nah, disitulah Pak Rizky merasa bahwa kakak buyut, makasih kak Konita ya, makasih kakak buyut. Nah, Kak Rizky, Pak Rizky yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi putus memang tadi saya cerita, nggak apa-apa Pak, memang ujiannya gitu. Pak Rizky, ujian ini luar biasa nih. Satu yang saya tadi cerita ke ayah bunda adalah bahwa antara suami istri itu memang harus puzzling lebih awal ya. Itu karena pola asuh mereka berbeda. Kalau enggak yang terjadi bapak ngancem jangan BAB di Surabaya, itu kan jauh Pak Rizky. Bangil Surabaya jauh gitu, kebayang lah gitu ya. Dan Pak Rizky adalah anak pertama yang dicebokin langsung oleh bapak ya gitu. Nah, itu satu pembelajaran Pak. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Iya. Pak Rizky, dari tadi yang pada cerita itu Masya Allah gitu ya. Nah, kebayanglah sama teman-teman, sama ayah dan bunda gitu ya. Itu gimana caranya anak-anak ini yang pergi lama dengan Pak Rizky ini gitu ya. Ada anak, saya pernah ayah bunda dengan beliau ini bawa anak yang nomor 2 yang tadi beliau ceritakan itu, kita pergi ke 3 kabupaten ya. Kabupaten, dan itu perjalanan yang Masya Allah gitu. Itu sekarang sudah ada jembatan Pak Irwan. Sekarang jembatan ya. Ya waktu itu Pak Irwan kan kita naik nyebrang pakai ferry kayu itu ya 2 kali. Iya. Nah, sekarang sudah ada jembatan semua. Iya. Alhamdulillah. Nah, Pak Rizky, gimana caranya anak-anak itu kan harus dapat stimulan bapak, harus dapat stimulan ibu, gitu ya. Jadi gimana caranya Pak Rizky untuk menanamkan ke anak-anak, karena anak-anak laki-laki semua nih, gitu ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak dapat stimulan ibu juga, gitu ya. Ini yang sebenarnya tema yang intinya yang kita mau tanya, mau ngulik dari Pak Rizky, ilmunya seperti apa. Yang dikhawatirkan gini Pak Rizky, terlalu banyak stimulan kelaki-lakian gitu, sehingga anak-anak di waktu-waktu tertentu dia harus dapat juga stimulan keperempuanan gitu. Nah, gimana caranya Pak Rizky? Nah, sebelum Pak Rizky jawab, saya mau sampaikan dulu kepada ayah dan bunda yang mungkin berada di daerah Kalimantan. Beliau ini sekarang menjadi ketua cabang Dompet Duafa di Kalimantan Tengah ya, Nah, silakan Pak Rizky, monggo. Ketika istri saya ngambil spesialis kemarin Pak Irwan, kita
pertimbangannya panjang gitu. Pertama, sudah lama sih Bu Eri bilang, ayo kamu ngambil aja spesialis gitu. Terus kenapa kayak Bu Eri cerita lah kebutuhan psikiater itu penting dan sebagainya gitu. Kemudian istri saya bilang enggak lah Pak Rizky aja S2. Terus kata Bu Eri kurang lebih Rizky S2 itu nggak ada manfaatnya gitu. Maksudnya tanpa kuliah, tanpa profesi saya juga bisa bekerja gitu. Dia nyontohin bahwa Pak Irwan nggak ngambil profesi juga nggak ada pengaruh gitu. Tapi ketika profesi itu ada di belakangnya itu maka lebih pengaruh. Tapi kita maju mundur Pak Irwan untuk itu. Nah 2014 ketika saya ikut Akeswari di mana di Bandung, saya ngeliat wah ini harus psikiater ini penting ini saya bilang gitu. Apalagi waktu itu judul temanya di Akeswari Asosiasi Kesehatan Anak Jiwa dan Remaja anak itu temanya tentang the role of father. Terus pulang dari situ saya bilang kamu harus ngambil spesialis psikiatri. Saya bilang 2015 tes dan kita masih khawatir tuh karena kita punya anak kecil 1 tahun. Jadi betul. Agustus 2015 istri saya diterima spesialis di mana? Unair. Kemudian yang kedua ada anak saya itu yang nomor 4 itu baru 1 tahun 3 bulan Pak Irwan, 15 bulan. Almarhumah ya? Enggak, bukan, si Gaza. Oh Gaza ya? Si almarhum, iya, si Saura sudah 2013 kan. Nah, siapa namanya? Kemudian kita juga milih kenapa kita ambil Surabaya, bukan di pengennya sih waktu itu antara Bandung dan mana? Depok, Jakarta. UI gitu. Karena kalau di Jakarta saya bisa kuliah juga dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita milih Surabaya kenapa? Karena di sana ada keluarga di Bangil. Kakak saya nomor 4 itu. Gitu sehingga saya merasa ketika saya harus keluar kota dan sebagainya masih ada yang backup anak-anak saya gitu. Nah, ada kekhawatiran waktu itu istri saya cerita dia cerita di bulan-bulan pertama itu ya kita sering diskusi di bulan-bulan pertama kuliah itu temennya sekarang jauh sama anaknya, kemudian nggak ada respon anaknya, macam-macam lah sampai di istri saya gimana kalau nanti anak-anak kita nggak deket sama istri saya kayak gitu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Irwan hingga hari ini kehadiran istri saya itu ditunggu-tunggu mereka, teleponnya ditunggu-tunggu mereka dan sebagainya. Dan anak-anak tahu untuk hal-hal ini enaknya lobbynya lewat istri saya, untuk hal-hal ini lobbynya lewat saya dan sebagainya. Nah, setiap saya melakukan perjalanan itu kami nggak lepas telepon lah, meskipun kadang-kadang nggak ada sinyal ya 2 hari sekali dan sebagainya. Itu telepon, kemudian istri saya nanya kabar di pagi hari, biasanya sebelum mulai berangkat ke rumah sakit ya, nanya kabar pagi hari bagaimana dan sebagainya. Kemudian ketika pulang misalkan ke Palangkaraya atau ketika 2015 sampai 2020 kami kan tinggal di Bangil Pak Irwan. Istri saya nyampe ke rumah itu sekitar 7:30 malam. Hampir setiap hari pulang 7:30 malam. Nah 7:30 sampai jam 9 itu ngobrol aja sama istri. Istri datang satu-satu sama Kosam, nanti ngobrol 10 menit. Dengan Koam ngobrol 10 menit, terus dengan Gaza ngobrol 10 menit dan sebagainya. Digali, nah apalagi dia psikiater ya sekarang, dia gali tuh apa ininya dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya merasa sama istri kita masih pada jalur yang benar gitu. Meskipun dia kuliah, tapi anak-anak tetap dekat gitu. Misalkan kita gini, 6 bulan sekali ya kita ke Swiss Bell misalkan kayak gitu. Mereka bilang, iya pas bunda pulang. Pas bunda pulang, berarti kan kita pengen tuh rame-ramenya gitu, rame-ramenya dan sebagainya. Itu sih yang kita lakukan. Jadi jauh, apalagi sekarang dengan teknologi ya Pak Irwan ya, harusnya nggak ada kendala gitu. Ya Pak Rizky, Pak Rizky, saya potong dulu Pak Rizky. Sudah barang tentu kan itu ada tahapannya Pak Rizky ya, untuk ngasih tahu ke ibunya, ke anak-anak bahwa
Ya, uh, selama setahun, ini udah setahun ya, selama setahun, atau dulu ya ketika setahun. pergi bersafar itu, dan memang nggak ada Bu Dokter Ayu kan nggak ngikut gitu ya, jadi Nggak ikut. sudah saya sering lah ngelihat berapa hari gitu nggak ada gitu. Hmm. Nah, sudah barang tentu kan ini ada tahapannya. Yang pertama mungkin persoalan menyampaikan ke anak-anak bahwa ini ibu Ya, memang nggak ada gitu ya. Nah, ya. gimana caranya Pak Rizky menyampaikan itu ke anak-anak dengan perbedaan tahap perkembangan yang jelas ya? Eh, mungkin karena sudah biasa mulai dari awal ya Pak Irwan ya. Umur berapa Mm, itu ketika anak saya udah dua tahun, 3 tahun itu jalan berdua. Biasanya kita berangkat kalau yang masih kecil ya kita ngomong. Nanti ini nggak ada bunda, bunda nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Misalkan bunda karena kerja, kuliah dan sebagainya. Kalau Gaza itu waktu kecil kan ditanya Pak Irwan, bundamu kerja apa? Dokter. Ayahmu kerjanya apa? Jalan-jalan katanya gitu. Nah, eh, jadi kita ngobrol biasanya mana anak. Kalau yang kecil ya, kalau udah besar gini kan mereka udah tahu bunda nggak ikut. Iya, iya. Tapi waktu dia masih kecil 2 tahun kita ngomong, kenapa bunda nggak ikut? Karena gini-gini dan sebagainya. Terus kerja dan sebagainya gitu. Nah nanti pastilah ketika tidur apa gitu mereka kok bunda gimana dan sebagainya itu pasti Iya, ada itu. Nangis betul. kemudian atau dia kesel sama saya Betul. di jalan kemudian dia cerita Betul. apa dia kalau ada bunda gini gitu ya. Ya Iya, itu yang betul. kita perlu lapang dada sih Pak Irwan sebagai seorang laki-laki ya. Apa namanya nggak arti iya tapi macam-macam gitu nggak kayak gitu udah biarin aja misalkan mereka nangis dan sebagainya didiamin dulu ditenangin dulu dan sebagainya kayak gitu. Nah sama satu lagi istri saya meyakinkan bahwa bunda tetap akan telepon tuh meskipun kadang 2 hari sekali ya karena saya dulu nggak bayangin ya seorang residen itu berat ya. Setelah Betul, saya betul. pernah suatu saat mencoba ikut 2 hari Pak Irwan di rumah sakit bersama istri. Tapi istri bilang jangan kaget ya kalau nggak tak sapa gitu. Kemudian Oh, saya ikut tuh nggak disapa tuh karena dia capek mondar mandir keliling betul, sana kemari. betul. Nah saya pernah tidur di ruang jaga bersama istri saya ngeliat waduh saya bilang untunglah bukan saya yang dokter saya bilang kalau saya yang dokter saya ribut tuh sama sama senior sama dokter yang lain sama pasien saya bilang gitu. Sehingga saya memahami kemudian ternyata nggak mungkin istri saya telepon setiap hari gitu. Oke, oke, oke. Nah itu yang kemudian ketika anak-anak nanya kenapa bunda nggak telepon ya kita bilang mungkin bundamu sibuk. Jadi kita bukan bilang gini bunda ini kenapa sih nggak telepon harusnya kan telepon setiap hari. Nah kita nggak bilang kayak gitu kita bilang oh bundamu mungkin sibuk karena seperti ini dan sebagainya. Dan mereka sebetulnya yang Gaza itu juga pernah tidur sama bareng istri saya di rumah sakit ngerasain gitu. Jadi anak saya semuanya ketika di Palangkaraya semuanya pernah ikut bersama istri saya jaga di rumah sakit. Jadi anak saya itu pernah bicara dengan pasien jiwa itu biasa Pak Irwan. Ya, ya, Jadi betul. yang nomor 2 itu Kowam itu pintar tuh ngajak ngobrol misalkan kamu udah makan belum, udah sholat belum kayak gitu. Waktu dulu masih di Palangkaraya 5 tahun yang lalu gitu. Dan itu pembelajaran yang luar biasa ya, yang kita mungkin nggak dapat di tempat lain. Itu sih Pak Irwan. Pak Rizky, ini Masya Allah nih, ya Masya Allah. Dasar ya kan emang ini agak anomali nih Pak Rizky. Biasanya kan memang suami ini yang pergi nih Pak Rizky. Suami yang pergi gitu ya. Terus kemudian istri yang harus memikirkan bagaimana stimulan keayahan didapat gitu. Dan ini kebalikan Bu Dokter yang ada di luar dan kemudian Pak Rizky pegang 4 sebenarnya. Anak beliau ini 4, yang satu almarhumah ya Saura. Nah, tadi udah disampaikan oleh Pak Rizky nih Ayah Bunda bahwa cara ngasih tahu itu memang dengan cara berdialog. Tapi yang paling utama adalah memang harus mempersiapkan diri ya, karena memang membutuhkan betul ekstra sabar, ekstra lapang gitu ya. Jadi mungkin betul. Pak Rizky nanti cerita ya bagaimana melatih kesabaran, melatih kelapangan ke anak-anak gitu. Karena kan
dulu waktu beliau bawa anak beliau ke jalan, kemudian mampir ke rumah saya di Depok gitu ya, itu berapa orang, 3 orang anak, tiba-tiba tiga-tiganya mogok gitu ya. Saya ngelihat nih gimana apa yang dilakukan nih oleh Pak Rizky gitu ya. Yang satu nangis, yang satu bilang lapar, yang satu bilang apa gitu. Dan karena itu harusnya tender love. Itu harusnya ibu yang masuk gitu ya. Anak-anak harus mendapatkan tender love gitu, bukan tough love dulu gitu ya. Jadi memang ibu tentang kelembutan, tentang apa gitu. Tapi ternyata bisa dihandle oleh Pak Rizky gitu. Mungkin tender love banyak juga di dalam diri Pak Rizky kali ya. Nah, itu satu ya. Satu. Yang kedua Pak Rizky bilang siapkan diri, ekstra sabar. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dibawa untuk mengenal apa yang dilakukan ibunya, gitu ya Pak Rizky ya. Gitu. Iya, betul. Pak Rizky sendiri sudah pernah ya supaya jangan ngamuk sama istri, ini kenapa sih nggak telepon-telepon gitu. Malah beliau ini tidur di di rumah sakit, kemudian ngerasain gitu ya, dan kemudian bisa menceritakan kepada anak gitu ya. Jadi tidak hanya persoalan, tapi beliau ngerasakan juga. Bahkan anak-anak juga, ayah dan bunda beliau bawa ke rumah sakit dan ngerasain bagaimana ibunya itu, uminya itu sibuknya luar biasa. Ada 2 pelajaran yang luar biasa. Nah, sekarang Pak Rizky, anak-anak itu stimulan keibuannya gitu ya, apalah kita sebut tender love-nya itu, kan nggak hanya butuh verbal. Nggak butuh verbal. Tapi kan juga butuh yang sifatnya ada elusan. Ini kan nggak bisa diwakilkan Pak Rizky. Ada elusan, ada ketika anak itu belajar tentang kelembutan gitu, Pak Rizky ya, tentang misalnya melihat pokoknya urusan-urusan dengan bagian-bagian tender love gitu, dan nggak bisa dengan video call, nggak bisa dengan kata-kata gitu. Gimana caranya Pak Rizky untuk memberikan, sebab nih tumbuh kembang anak-anak kan nggak bisa ditunggu-tunggu Pak Rizky, dia harus mendapatkan tender love-nya, dia harus mendapatkan elusannya. Terus pernah ketika dia berprestasi atau mengerjakan sesuatu dengan baik, anak laki perlu juga dilembutkan gitu. Nah, gimana Pak Rizky ini mengatasinya? Iya, pertama tidak seindah itu semuanya gitu Pak Irwan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap merasakan bahwa pasti akan ada ruang yang tidak terisi 5 tahun ini gitu. Itu yang pasti sudah. Kami memahami itu. Nah, tapi ini sebuah pilihan yang diambil oleh saya dan istri, dan itu diskusinya panjang 5 tahun lah untuk memutuskan ngambil spesialis itu. Istri saya diterima kerja itu 2010, ngajukan untuk jadi spesialis itu sejak 2011, baru kemudian kita akhirnya ambil spesialis jiwa itu 2015. Nah, itu teman-teman istri itu sudah ada yang jadi kepala departemen, wakil rektor di UNER tuh, Pak Irwan. jadi kadang istri itu telepon sama WA sama temannya yang wakil rektor itu, sampai teman-teman yang satu angkatan sama dia atau adik kelas tuh bilang, kok Dokter Ayu berani sekali ngomong, ini teman satu angkatan gitu, Kak. Jadi artinya istri saya itu tua banget lah di kampus. Nah, saking lamanya kita mikir tuh ya. Jadi kita memahami bahwa tetap akan ada sisi-sisi yang kosong itu gitu, sehingga ketika istri pulang ya dia habis-habisan itu nanti sama anak-anak gitu, sama anak-anak. Kemudian kita mengganti di waktu-waktu yang lain kayak gitu ya dan sebagainya. Dan terutama di 1 tahun terakhir ini Pak Irwan, karena di 2015 sampai 2020 kami masih satu kota, meskipun dia sibuk, artinya dalam 1 pekan itu masih ketemu lah 4 sampai 5 hari, tapi di 2020 sampai 2021 itu yang berat, dan berat lagi ketika di bulan Maret sampai habis Lebaran Pak Irwan tahun lalu. Maret itu kan awal-awal COVID, jadi nggak berani keluar kota itu istri. Sampai habis Lebaran itu baru bulan ke Palangkaraya. Nah, tapi apa yang saya lakukan gini, saya kebetulan baca beberapa buku-buku Pak Irwan. Ada buku yang menarik ya, tentang krisis moral, terbitan Gramedia, karyanya Michel Bolba. Dibilang gini, ada 5 hal yang membuat anak-anak itu kemudian kehilangan empati. Jadi moral itu dibangun 7 hal.
yang nurani, empati, yang dua hal yang pertama. Satu lagi saya lupa, tiga hal. Kontrol diri kan? Ya, kontrol diri dulu. Empati, kontrol diri, nurani. Nurani. Kontrol gitu. diri, nah, kontrol diri, nurani. Ya, tiga hal itu. Yang empat yang lain itu kan tambahan ya, tapi tiga hal ya, itu yang wajib. Betul. Nah, di apa namanya? Dan kerusakan empati itu disebabkan 5 hal. Saya masih ingat tuh. Yang pertama kekerasan di usia balita. Kemudian yang kedua itu karena media sosial. Media sosial. Yang ketiga, ketabuan mengungkapkan perasaan pada anak laki-laki. Gitu. Dan ini bukan hanya di Indonesia, ternyata ada di seluruh dunia seperti itu. Yang keempat, ketidakterlibatan ayah. Yang kelima, emosi, ketidakterlibatan ayah dalam emosi. Ketidakterlibatan ayah gitu aja. Yang kelima, ketidakterlibatan orang tua dalam emosi. Nah, artinya ayah ini disebut 2 kali, Pak Irwan. Yang satu orang tua, masalah emosi, yang satu kehadiran ayah. Nah, sehingga saya memahami bahwa empati anak-anak ini berkembang juga karena ayahnya gitu. Nah, itu yang saya pahami, sehingga ya menurut saya bisa itu mengisi itu dengan mereka gitu. Nah, salah satu juga kenapa saya akhirnya milih di Surabaya dan akhirnya kita pindah ke Bangil, karena saya ngerasa ketika saya harus keluar kota dan istri saya nggak bisa pulang ke Bangil, maka masih ada kakak saya yang secara pengasuhan itu tidak jauh berbeda dengan saya, kakak perempuan saya. Artinya masih dapat lah, terutama Gaza yang paling kecil itu masih dapat tuh sentuhan dan sebagainya gitu. Karena kan kita harus pengganti itu harus ada, Pak Irwan ya. Itu yang saya pahami, saya lakukan seperti itu gitu. Nah, tapi kita merasa bahwa tetap akan ada ruang kosong yang kita harus tutupi nanti habis-habisan berita untuk betul. Pak Rizky, Masya Allah, ini Masya Allah nih, ayah bunda kita dapat dagingnya banyak banget ya. Tadi Pak Rizky bilang, ketika saya tanya gimana caranya untuk menggantikan peran ibu, gitu ya, Pak Rizky menyebutkan bahwa tadi sudah sebutkan ya, ibu gitu, Dokter Ayu, kemudian ketika pulang atau kemudian video call, dan ketika pulang tuh habis-habisan gitu ya. Kemudian ada caregiver pengganti gitu, ada kakaknya Pak Rizky yang bisa pola pengasuhan hampir sama dengan keluarganya Pak Rizky, yang bisa memegang anak-anak gitu. Tapi satu pertanyaan Pak Rizky gitu ya, yang ini yang kita tunggu-tunggu banget ini. Kalau 2 orang ini nggak ada ini Pak Rizky, dan Dokter Ayu ada di jauh ya, dari Kalimantan ke Jawa itu kan jauh gitu. Oke lah video call, oke lah misalnya kalau pulang itu bisa habis-habisan gitu. Nah, ada kakak gitu ya, sebagai caregiver pengganti gitu. Tapi kan ada namanya momen-momen keperempuanan atau momen-momen kelembutan yang nggak bisa nunggu ibunya pulang, nggak bisa nunggu kakak menggantikan gitu loh Pak Rizky. Nah, gimana cara Pak Rizky gitu yang misalnya melatihkan kelembutan itu gimana ke anak laki-laki? Harusnya kan ibu nih yang dominan nih. Kalau Bolba bilang kalau persoalan emosional itu motheringnya yang harus kuat lebih dahulu gitu. Sekarang motheringnya nggak ada gitu loh. Apalagi kan bagaimana Pak Rizky untuk memerankan itu, apalagi pakai kumisan, pakai berokan ya gitu. Bagaimana memerankan dalam tanda petik ya keperempuanan, keibuan itu yang anak-anak itu wajib dapat gitu loh Pak Rizky. Misalnya apakah Pak Rizky mungkin mengkhususkan masing-masing anak itu akan melatih dengan kelembutannya, apakah melatih dengan literasi, melatih dengan membaca, atau melatih dengan misalnya kalau saya dapat ilmu nih dari ada seorang ulama, seorang ustadz, mungkin Pak Rizky kenal Ustadz Abdul Hasib Hasan gitu ya. Beliau itu hampir ada pernah juga mengalami yang sama gitu. Tapi beliau melatih anak-anak itu dengan literasi Pak, dengan membaca irama, puisi, dengan berbagai belajar cara membaca Al-Quran, qiraat Al-Quran gitu. Nah Pak Rizky gimana nih ngatasinnya? Nah, apa ya kalau saya Pak Irwan ya? Saya mungkin hanya melakukan hal-hal harian saja yang harusnya dilakukan oleh anak-anak gitu ya.
mungkin saya nggak sempurna tadi Ustadz Hasib dan sebagainya, tapi saya berusaha lah hadir ketika misalnya mereka sakit gitu ya. Tapi Oke, meskipun oke. nanti ketika anak-anak istri saya datang ya saya akan tergantikan, karena kan Oke. kalau ada yang asli kenapa harus yang KW kan gitu ya. Gitu. Iya, iya. Nah, Pak Rizky, saya potong tapi sedikit, saya Pak. nggak, ya, ya, Saya potong, Pak Rizky. ya, Jadi nantilah ya kita bicarain kalau yang ada yang hasil kenapa harus kawin gitu ya. Nah, Pak ya, Rizky, misalnya gini. Apakah di dalam keseharian ini kan misalnya ini yang paling lama nih sekarang setahun lebih ya. Gitu. ya, ya, Sementara anak-anak itu butuh gitu. Karena kelak kemudian hari dia akan menjadi suami yang juga harus ya, ada kelembutan, gitu ya, Pak Rizky ya, gitu. Ada ya, betul. kelembutan lain. Apakah misalnya di rumah itu Pak Rizky menstimulannya dengan lewat memasak misalnya? Ataukah Pak Rizky mungkin menjahit gitu? Atau Pak Rizky mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang melatih sebenarnya yang tadi Bolba bilang itu, melatih empati yang begitu kuat, melatih kontrol diri yang kuat gitu. Nah, itu yang mau ditunggu nih sama tipsnya sama Bapak dan Ayah dan Bunda gitu. Silakan Pak Rizky. Sebetulnya gini Pak Irwan, seorang laki-laki itu menggantikan peran istri itu bukan hanya ketika kayak saya LDR ini, tapi ketika istrinya hamil dan melahirkan, seorang laki-laki itu harus menggantikan peran istrinya, itu wajib. Apalagi kalau sudah masuk, kalau istri saya bulan pertama sampai bulan ketiga nggak bisa diganggu, karena dia bed rest. Kemudian bulan ke-8 sampai bulan ke-9, ke-10 dan ke-11, artinya setelah melahirkan itu juga nggak bisa diganggu karena dia bed rest. Nah, itu wajib hadir seorang laki-laki menggantikan peran istri. Saya masih ingat Pak Ira. Itu kan butuh kesabaran kita ya ketika istri saya hamil dan bed rest itu. Kita kasih bubur, dia bilang, aku pokoknya bisa makan bubur, sambil mukanya nggak senyum karena sakit ya. Kita kasih bubur lagi, hari ke-6 dia bilang, bubur lagi, bosan ganti yang lain. Kita kasih telur lagi, telur rebus lagi, bosan, gorengkan telur. Dia jawab lagi, tahu nggak, minyak ini bikin aku perih perutku, telur rebus aja. Loh kemarin kan kata itu bikin stres ya. Dokter Mudah-mudahan istri saya. ya. Nah, saya masih ingat Pak Irwan ketika istri saya melahirkan anak yang ketiga, Saura, gitu. Waktu itu Koam umurnya 2 tahun, Koam umurnya 2 tahun, iya. Lebih kan? Bentar. Koam itu lahir 2008. Oh, sorry, 4 tahun. Koam 4 tahun, Kosam 6 tahun, Pak Irwan. Iya. Itu hari-hari menjelang istri saya melahirkan, kita ngobrol berempat. Istri saya bilang, nanti bunda akan basah tuh, pecah ketubannya, dijelasin nanti akan seperti orang ngompol. Nah, saat itulah anak-anak bantuin bunda. Ini sudah tas bajunya adik, ini tas bajunya bunda. Kemudian nanti ayah akan ke depan itu rumah sakit ya Pak Irwan. Kita cuma nyebrang jalan aja ke rumah sakit, jalan Kelabat di Palangkaraya. Ayah akan ngambil kereta dorong sama perawat. Ya, nanti Kosam bawa ini, Koam bawa ini. Kodarwo jam 2 malam itu pecah ketuban. Itu istri saya cuma bilang gini, Bang, bunda pecah ketuban. Itu semua bangun anak-anak. Dan mereka siap untuk mengantarkan itu. Kemudian hari-hari pertama itu saya sudah kelelahan Pak Irwan. Saura lahir, kemudian saya kelelahan dan tidur itu. Kemudian saya mencium bau wangi di dapur. Gitu, saya bau wangi. Waktu itu Kosam 6 tahun, Koamnya 4 tahun. Terus kemudian 6:30 pagi kami dibangunkan. Ya, Bun, bangun. Ada nasi goreng. Itu kita datang itu. Nasi goreng itu ditata Pak Irwan, pakai cetakan. Kemudian timun, kemudian ada tomat. Itu udah ditata. Tapi jangan tanya bagaimana dapurnya. Ada pecahan telur sana, ada mentega tumpah, ada nasi yang tumpah. Pengen marah sih, tapi saya ngerasa ini perjuangan yang luar biasa sehingga mereka bisa menghidangkan
3-4 piring nasi goreng di pagi hari setengah 7 yang harusnya mereka tidur. Betul, Gitu. betul. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Irwan, apakah memasak? Ya, yang saya lakukan, semua anak saya bisa memasak. Nah, mungkin anak yang keempat ini terlalu dimanja nih ya. Tapi anak pertama, kedua itu kayak tadi malam, misalkan saya kelelahan seharian ya, karena ada kegiatan. Kemudian mau buka puasa, saya bilang, nak, hari ini kita sayur bening, tempe penyet sama telur asin aja ya, 2 beli telur asin. Udah, telur asin, kemudian mereka goreng tempe, sambal, mereka nanya, sambal ini gimana, gini, dan sebagainya. Mereka bikin sambal, jam 5 itu sudah tertata di tempat makan. Kita nggak punya meja makan ya, di bawah ya, karena meja makan buat makanannya. Di bawah, kemudian minuman semua sudah lengkap itu. Saya tinggal menikmati saja. Atau misalkan saya pernah nyuruh anak saya, misalkan, Kang, mereka pingin, bisa nggak ya kita masak prata sama biryani, kari. Saya bilang bisa. Prata itu roti cane ya, kalau orang Arab bilang roti Maryam. Saya bikinkan itu rotinya, kemudian saya simpan frozen, kemudian mereka yang goreng. Nah, tapi karinya waktu itu saya nggak sempet karena saya ada acara. Akhirnya saya bimbing itu mereka, gini dan sebagainya. Jadi itu kari. Jadi anak saya semua bisa masak. Nah, jadi saya sampai bilang istri saya, kok ada ya orang tua yang bilang, enak, anakmu perempuan ada yang bantuin. Karena saya laki-laki semua, nggak ada masalah dengan itu. Rumah saya nggak berantakan, nggak hancur-hancuran berantakan ya. Tetap dalam keadaan yang lumayan rapi. Kemudian anak-anak saya bisa masak, mereka juga cuci piring sejak usia dini. Gaza meskipun 6 tahun, 4 tahun mereka Gaza cuci piring sendiri dan sebagainya. Dapur kulkas saya kalau mau saya fotoin rapi Pak Irwan, gitu ya, nggak berantakan gitu ya kulkas saya. Nah saya itu yang saya lakukan ya. Mereka bisa masak, mereka bisa bersihin rumah, mereka juga bisa nyuci piring, ngerapiin dapur, ngerapiin kamar dan sebagainya. Yang sampai istri saya bilang gini, enak juga nih nanti ya istri-istri mereka ini dilayani sama suaminya, gitu. Saya bilang istri mereka pasti nyaman banget tuh nanti yang punya. Saya bilang kayak gitu ya. Masya Allah. Pak Rizky, ya Bunda, ini sebenarnya ngobrol kita ini bukan maksudnya seperti ini mau melo-meloan, mau nangis-nangisan, bukan ya, tetapi ini memang ini kisah nyata ini. Kita bukan dengan pemain drakor ya, bukan karena dan bukan nonton film India nih, walaupun beliau sebahagian dari tubuh beliau tuh India gitu ya. Tapi ini memang Masya Allah ya. Ini bagaimana ini ada pertanyaan nih Pak Rizky. Nanti Pak Rizky jawab ya. Masih ada waktu cara ngebimbing mandiri gitu. Tapi yang paling menarik Pak Rizky, saya ingat betul tuh yang Pak Rizky sampaikan gitu ya, ketika adiknya mau lahir gitu ya. Dokter Ayu menyampaikan ini tasnya Bunda, ini tasnya adik gitu, calon adik gitu. Nah, kemudian nanti kalau seperti Bunda seperti ngompol, nanti harus antarkan bantu ayah untuk mengantarkan ke rumah sakit gitu. Dan yang paling menariknya adalah bau di dapur itu gitu ya. Tiba-tiba sudah ada nasi goreng gitu ya, dan kemudian tertata gitu. Nah, saya berpikir Pak Rizky, ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang ini. Nggak mungkin nggak ada yang terinstall ke dalam diri anak-anak Pak Rizky itu. Kenapa kok tiba-tiba, kan nggak mungkin ya Pak Rizky tiba-tiba dia harus makan nasi goreng, kan enggak ya gitu. Padahal anak-anak itu masih umur-umur di bawah lah gitu ya. Nah, saya mau, ayah Bunda pasti mau tahu gimana caranya menginstall itu gitu ya. Padahal Pak Diki sebenarnya seorang ayah yang mandiri nih. Kalau saya nggak menyebutnya dengan ayah tunggal gitu, tapi banyak sekali, hampir sebahagian hidup anak-anak itu dengan ayah tunggal gitu. Nah, gimana caranya menginstall itu sehingga anak itu yang itu tadi yang kata Bolba itu, anak itu empatinya itu berkembang luar biasa. Dia ngebayang ibunya dalam keadaan lelahnya luar biasa, kemudian sakit, dan ayahnya lelahnya luar biasa. Tapi dia dengan adik-adiknya itu bikin nasi goreng yang tertata itu. Mungkin waktu itu jangan ditanya rasa juga ya Pak Rizky ya. Oh, rasanya enak Pak Irwan. Rasanya enak. Nah, Pak Rizky, gimana caranya menginstall itu? Menginstall yang yang tadi yang saya ceritakan itu, nasi goreng itu Pak Rizky. Ya,
pertama kami meyakini gini Pak Irwan, tujuan kita mengasuh itu kan membuat mereka happy, bahagia. Oh. Itu tujuan utama. Ya. Insyaallah. Mungkin Pak Irwan masih ingat visi misinya apa proposal Pak Irwan untuk sekolah Iqra Aceh. Salah satunya adalah tersedia humoris gitu ya. Iya, menjadi anak yang humoris. Betul. Nah, kalau kita baca di referensi, humoris itu adalah salah satu ciri orang bahagia. Jadi bagaimana kita membuat mereka menjadi bahagia. Nah, di referensi bahagia itu sebetulnya dua hal. Menurut saya Pak Irwan ya, dua hal. Penuhi kebutuhannya, kemudian kontrol keinginannya. Dua hal itu aja. Oke. Penuhi kebutuhannya, kontrol keinginannya. Kontrol keinginan. Cuma dua hal itu. Terus, ketika kebutuhan terpenuhi dan kita bisa mengontrol keinginan mereka happy. Ketika mereka happy, salah satu ciri orang happy adalah mereka akan berbagi. Gitu. Jadi berbagi itu bukan diajarin, tapi karena mereka memang sudah happy. Sehingga itu menjadi saya happy nih, ada orang nggak happy, maka saya harus melakukan apa. Tapi ketika kita hanya ngajarin ini loh, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini dan sebagainya. Tapi mereka nggak bahagia, mereka nggak nganggap loh, aku loh nggak bahagia, ngapain aku harus bantu orang lain, gitu. Jadi tapi memang Pak Irwan, buat kayak saya, meskipun saya paling banyak bergaul dengan mereka dan sebagainya, ketika saya sakit dan istri saya sakit misalkan, itu pelayanannya berbeda. Mereka menganggap saya laki-laki yang harus kuat, jadi mereka nggak terlalu banyak bantu. Tapi kalau istri saya sakit, didatengin, bunda mau dipijat, gitu. Ketika waktu itu tapi sekarang anak-anak sudah mulai ngerti ya. Ketika saya sakit jantung itu, kalau saya sakit, mereka datang, ya mau Tapi saya masih ingat Pak Irwan, ketika 2 tahun yang lalu, saya keluar kota, kemudian istri saya sakit, muntah-muntah dan sebagainya. Anak saya itu nggak bilang, kemudian dia ambil uang tabungannya, dia keluar. Sebelum mereka berangkat sekolah, itu di samping kepala istri saya itu sudah ada obat dan bubur dan teh hangat, gitu. Nah, mungkin gini Pak Irwan, mungkin istri saya itu hadir ketika mereka sakit gitu, sehingga mereka ngerasakan kebutuhan mereka terpenuhi itu, gitu. Sehingga ketika kita butuh, kita nggak perlu bilang, kamu nggak lihat ayah sakit, kamu harus bantu. Kita nggak perlu ngotot kayak gitu. Kita nggak pernah menuntut mereka untuk bantu kita untuk itu, gitu. Jadi ketika kita nggak perlu tuntut itu, gitu. Nah, saya yakin itu dengan istri, ketika kita penuhi kebutuhan, maka itu akan mereka happy. Happy itu kan ada 7 ya, humoris, kemudian mereka peduli, kemudian mereka bisa kontrol dirinya, ada macam-macam. Saya lupa ada 7 hal itu pasti akan selesai. Itu Masya Allah. Jadi memang jadi kalau kita ya lanjut Pak Irwan. Ya terus Pak Rizky. Jadi nggak perlu, menurut saya nggak perlu sampai kita ngotot kamu harus gini, harus gini. Enggak. Masya Allah. Tapi ya penuhi aja keinginan kebutuhannya, kemudian kontrol keinginannya, kemudian kita nggak inilah melo-melo untuk minta bantuan mereka dan sebagainya gitu. Betul. Ya termasuk ketika saya harus operasi jantung tahun lalu, saya cuma bilang ke mereka, ini kayaknya ayah harus operasi jantung, nanti kalian dijemput sama teman ayah, langsung ke rumahnya Umi itu kakak saya, Bu Konita, ke rumahnya Umi kayak gini dan sebagainya. Nanti kita telepon-teleponan, sudah. Ya Allah. Mereka udah tahu tuh apa yang harus dilakukan, gitu. Betul. Gitu. Saya dengarnya aja sesek ya, apalagi ayah dan bunda ya. Tapi ayah bunda memang Masya Allah, keteladanan itu memang luar biasa. Dan yang saya saksi hidup lah ya buat anak-anaknya Pak Rizky dan Bu Ayu ya. Jadi ayah bunda memang persoalan bagaimana kita meminta anak-anak supaya empati kalau kita nggak memberikan empati, kan gitu ya Pak Rizky ya. Bagaimana kita mau meminta anak-anak itu peduli dengan ayah ibunya, sementara kita nggak peduli menunjukkan kepedulian kepada ayah ibunya. Ini kan dahsyat sekali ya. Tadi ayah bunda kita
Ini saya agak susah nih, menahan emosi saya susah nih. Bayangkan ibunya sakit, Pak Rizky di luar kota, ini anak-anak ambil uang tabungannya, dan kemudian ketika mereka udah pergi ke sekolah, baru tahu bahwa ternyata di sebelah ibunya itu sudah ada obat, teh manis, dan bubur ya, dan bubur gitu. Ini kan dalam tanda petik ya, walaupun ini istilahnya nggak bagus ya, mencetak anak yang seperti ini kan perlu proses yang luar biasa nih Pak Rizky. Ya, betul. Perlu panjang gitu, seperti Pak Rizky bilang, misalnya membawa anak dulu, beliau pernah bawa anak beliau dari Jakarta itu ke Surabaya ya, kalau salah saya, itu naik kereta api ekonomi ya Pak ya, gitu ya. Waktu itu kondisi uang yang beliau bawa nggak terlalu banyak lah gitu. Saya nggak ngebayangin itu. Waktu itu istri saya nanya gitu, Bang, gimana ya Bang, nih anak-anak kalau kelaparan di kereta gimana ya gitu. Saya bilang, kita udah tahu lah bahwa ini adalah proses nih yang dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya walaupun bapaknya ini kan agak rada-rada gila nih sebenarnya, bapak ibu. Pak Rizky agak sedikit nggak normal sebenarnya. Jadi itulah yang didapatkan oleh anak-anak ternyata ya Pak Rizky ya. Perjalanan hands on, minds on, itulah yang didapatkan anak-anak. Sehingga ketika kita nggak meminta dia, ayah sakit nih, tolong dong gitu, ternyata nggak perlu gitu ya Pak Rizky ya gitu. Iya. Karena mereka sudah bahagia dan itu sudah banyak yang mereka simpan di bawah sadar mereka, kan gitu ya Pak Rizky ya. Masya Allah. Ya. Ini ada banyak pertanyaan nih Pak Rizky. Cuman memang waktu kita terbatas gitu. Nah, ya Pak Rizky gitu ya. Kata Rasulullah SAW, anak-anak itu akan punya ikatan khusus dengan kita kalau kita punya hadir di waktu-waktu yang tadi Pak Rizky sebutkan. Bu Ayu hadir ketika anak sedih, ketika anak gembira, ketika anak berprestasi gitu. Nah, gimana caranya Pak Rizky? Kalau ini pertanyaan yang terakhir, saya mohon maaf gitu. Bagaimana caranya Pak Rizky untuk memanfaatkan momen-momen itu, sementara harusnya ada momen ibunya nih. Pasti kan anak-anak berprestasi, pernah anak sedih gitu, anak gembira gitu. Nah, gimana cara itu Pak Rizky menggantikan ini peran ibunya? Jadi saya yakin ya Pak Irwan ya, ada respon yang harusnya kita lakukan. Respon itu adalah respon empati. Setiap apa yang terjadi pada kejadian apapun yang dirasakan oleh mereka. Jadi ketika mereka sedih, kita melakukan respon empati. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inikan dan sebagainya, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Meskipun ya tidak sempurna itu ya, karena kita juga punya masa lalu yang kadang-kadang kita juga tinggi, marah dan sebagainya gitu. Tapi sebisa mungkin kita hadir di situ, di kondisi-kondisi melakukan respon empati. Dan yang tadi itu ketika nanti istri pulang dia akan habis-habisan. Nah, tapi ketika nggak ada ya kita yang gantikan itu. Nah, kemudian yang tadi Pak Irwan tanya juga, gimana tuh mereka bisa ini, bisa itu dan sebagainya ya, kesulitan dan sebagainya. Nah, saya gini, kalau orang bilang hidup adalah roda yang berputar, kita dalam perjalanan itu dengan anak-anak Pak. Misalkan saya kasih contoh, waktu itu perjalanan dari Bangil ke Jakarta, kita naik kereta ekonomi, tapi kita sewa 6 kursi. Kemudian dari Jakarta, kita berapa hari di Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita ke Lampung Pak Irwan, naik kereta api KRL dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dari Rangkas kita naik kereta api ekonomi ke Merak. Kemudian dari Merak kita jalan kaki. Nah, itu kan nggak enak Pak Irwan. Tapi saya kasih ujung itu, ada yang enak tuh. Kapal yang kita sewa adalah kapal yang VIP, yang satu. Kalau yang biasa 20.000 kita bayarin 50.000. Mereka ngerasain tuh, nggak enak. Kemudian nyampe Lampung nggak enak lagi tuh. Kita harus naik bis panjang dan sebagainya. Saya bilang sebentar lagi kita akan enak. Ayah sudah sewa hotel yang ada kolamnya. Datang lagi mereka, enak lagi, gitu. Nah nanti kemudian kemarin waktu itu kita sama teman itu diantar, saya bilang diantar sampai sini aja, jauh dari hotel. Kemudian kita makan jalan kaki, itu kan nggak enak lagi Pak Irwan. Jalan kaki kita nyari makan dan sebagainya. Kemudian kita cari makan di tempat yang biasa, nggak enak. Nanti suatu saat kita akan coba yang enak lagi. Itu dalam satu kali perjalanan, sehingga mereka ngerasakan
enak, nggak enak, enak. Jadi kalau Pak Irwan pernah bilang, kita harus jadikan anak mengasuh itu kan from zero to hero, to hero lagi, kemudian to zero. Ya, seperti Khalid bin Walid. Jadi jangan sampai anak-anak itu from zero to hero. Kan di sekolah kayak gitu Pak Irwan ya. Betul. Prestasi hari ini prestasi segini, gimana tahun depan prestasi segini, gimana prestasi kayak gini. Padahal mereka itu perlu dibikin dibalik tuh. Ini susah nih. Gitu. Dan mereka ngerasain hidup bersama keluarga ayah dan bapaknya ini. Kami merasakan kami pernah tinggal di rumah yang sangat kecil, kemudian kita pernah tinggal di barak yang sangat kecil, kemudian kita pernah tinggal di Surabaya nggak enak, kemudian kita tinggal di Bangil dengan rumah yang lebih mewah, meskipun nggak mewah tapi di perumahan baru yang rumahnya bagus dan sebagainya, kemudian ke Palangkaraya, sekarang juga enak lagi di Palangkaraya dan sebagainya. Nah itu yang kita bikin buat anak sehingga mereka merasakan bahwa hidupnya nggak lurus-lurus aja, hidupmu itu bukan kalau Iman Yazid Yoyankus kayak gini ya muter, meskipun ada pola naik gitu, tapi ini muter terus sehingga mereka merasakan tuh. Nah, Pak Rizky gitu Pak Irwan. Ya. Pak Rizky, ini kayaknya harus ada serial yang kedua gitu ya, karena waktu kita terbatas gitu ya. Nah, yang terakhir saya mencatat ayah bunda, rupanya Pak Rizky ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam pengasuhan itu harus kita nemukan pola. Nah, pola ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Pola lagi dia dalam jatuh seperti apa, anak-anak menemukan polanya. Karena nanti kelak kemudian hari anak ini nggak bakalan dengan kita. Jadi yang paling penting pola. Ya. Nah, baik. Ayah bunda, masya Allah ya, ini luar biasa, Harusnya kita tambah ya. Insya Allah nanti kita minta waktu Pak Rizky untuk serial yang kedua, insya Allah. Ayah bunda, makasih Pak Rizky, makasih banyak atas daging-dagingnya, makasih banyak gitu. Nah kemudian salam ke Dokter Ayu. Nah ayah bunda, kita makasih sudah ada bersama dengan kami. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya insya Allah minta ke Ustaz Rizky, Pak Rizky untuk yang kedua kalinya. Insya Allah. Nah beliau ini juga adalah penggagas dan sekolah alam di Palangkaraya. Ya. Pak Rizky boleh nggak menyebutkan nomor WA Pak Rizky? 0823 0823 9081 9081 3355 3355 ya. Kalau Instagramnya tadi ya, Rizky Tajudin ya. Oke. Sahabat Saura. Kalau saya sahabat Saura. Ya, sahabat Saura. Ya. Baik Ustaz, Pak Rizky dan ayah bunda, sampai kita ketemu lagi besok insya Allah dengan tamu yang mudah-mudahan memberikan inspirasi juga buat pengasuhan kita insya Allah, terutama para ayah ini. Sampai ketemu Pak Rizky. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah bunda bisa lihat di Instagram saya, semuanya saya pindahin ke Instagram insya Allah.